Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 14 Agustus 2022. Kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita diingatkan bahwa perawan tak bernoda diangkat ke surga beserta badan dan jiwanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu, yaitu Bunda Maria yang tak bernoda. Ia adalah Bunda Tuhan dan Bunda Gereja. Sebagai Bunda Gereja, Bunda para pengikut putranya, kami sudah seharusnya selalu mendekati Dia untuk mendoakan kami. Bunda, doakanlah kami, semoga berkat doamu kami selalu tekun mengikuti panggilan putramu, dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan perintahnya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah perawan tak bernoda diangkat ke surga beserta badan dan jiwanya. Kalau kita renungkan secara mendalam akan kehidupan umat manusia di dunia ini, hampir mayoritas penduduk dunia mengakui adanya Tuhan. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Kuasa Tuhan melampaui segala kekuatan dunia. Karena kekuatan kuasanya, maka Dia bisa mengadakan apa saja sesuai dengan rencananya. Rencana penyelamatan manusia berdosa sesudah kejatuhannya sudah disampaikannya kepada Abraham. Abraham sudah menjadi bapa segala bangsa, seperti penganut agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Kedatangan penebus, anak Allah ke dunia ini, sudah direncanakan Allah sendiri. Untuk memenuhi rencananya itu, Dia menyiapkan seorang wanita perawan untuk mengandung putranya. Wanita itu harus suci dan tak bernoda, karena yang akan dikandungnya adalah anak Allah. Itulah yang terjadi dalam diri Maria. Ia seorang yang suci dari kandungan ibunya, yaitu Santa Ana. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Maria diangkat ke surga. Ia diangkat oleh para malaikat dan putranya sendiri mendampingi kepergiannya ke surga. Tubuh dan jiwanya diangkat ke surga. Ini adalah satu ungkapan iman Gereja Katolik karena Bunda Maria sungguh-sungguh suci. Jiwa dan raganya sungguh suci tanpa noda dosa. Ia adalah satu-satunya manusia yang suci tanpa noda sedikit pun. Karena kesuciannya, maka sebagai ungkapan iman, Gereja Katolik dalam Lumen Gentium artikel 59 katakan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan Allah ke surga, beserta badan dan jiwanya. Proses pengadilan akhir tidak terjadi pada Bunda Maria, sebab ia suci jiwa raga. Ia langsung diangkat masuk menghadap Bapa ke dalam surga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tanpa Maria, kita tidak bisa bayangkan bagaimana bentuk dan kisah karya keselamatan manusia. Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, maka banyak umat beriman menjadikan Bunda Maria sebagai pendoa mereka. Mereka percaya bahwa doa Bunda Maria pasti didengarkan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sambil merayakan hari raya perawan Maria diangkat ke surga, apa yang harus kita pelajari dari sikap perawan Maria? Yang pertama, siap mendengarkan firman Tuhan dan perintah Tuhan dengan penuh perhatian. Yang kedua, tekun menjalankan panggilan dan tugas perutusan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, pasrah kepada kehendak Tuhan dan percaya bahwa rencana dan kehendak-Nya selalu yang terbaik bagi kita, walaupun terkadang sulit dipahami. Dan yang keempat, tetap rendah hati dan memuji kebaikan Tuhan, karena bersama Dia segalanya mungkin terjadi. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa merangkul Bunda Maria sebagai Bunda kita dan siap sedia mendengarkan bisikannya. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian
dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit. Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.